Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hasyim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asy'ari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara profesional. Yang menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu.
Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika Presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hashim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hasyim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hasyim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hasyim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hashim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan, bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika Presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hashim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanyakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan, bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hashim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan, bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hashim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan, bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika Presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari.
Hashim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak. Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukung. Paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan, bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. PDI Perjuangan kembali mempertanyakan keanggotaan partai politik Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat ditemui pada Rabu 24 Januari. Komarudin menyinggung keanggotaan parpol Jokowi jika ingin turun gunung kampanye Pilpres 2024. Ia lalu menjelaskan aturan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya anggota parpol, kontestan, dan tim kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang bisa berkampanye. Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Ia menegaskan aturan tersebut harus dipenuhi untuk berkampanye. Lebih lanjut, Komarudin menekankan jika presiden atau pejabat negara boleh berkampanye bila statusnya sebagai capres atau cawapres. Selain itu, seorang bisa berkampanye bila masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa selama kampanye, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara selain pengamanan. Ia lantas meminta publik bertanya mengenai status Presiden Jokowi sebagai anggota parpol atau tim kampanye calon tertentu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum. Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi peserta demokrasi. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo cuti atau mundur dari jabatannya usai menyebut Presiden boleh kampanye, sebab pernyataan Jokowi tersebut dinilai hal yang berbahaya. Demikian disampaikan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Julius Ibrani pada Kamis 25 Januari. Julius menilai pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden hingga Menteri berkampanye dapat mendorong semakin luasnya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu. Jokowi pun diminta menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI itu juga menyoroti dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan aparatur negara pada pemilu 2024. Kemudian Julius mengurai 4 poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi. Pertama, Presiden diminta segera cuti atau mundur dari jabatannya sehingga membuat dirinya bebas dari berpolitik di pemilu. Jika Presiden tidak melakukan hal itu, maka Koalisi Masyarakat Sipil menilai potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi. Kedua, meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim ses di pemilu 2024 untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Ketiga, mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral. Keempat, meminta Bawaslu untuk berani mengambil langkah tegas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Komisi Pemilihan Umum membela Presiden Joko Widodo terkait kepala negara boleh berpihak dan kampanye. KPU juga enggan menanggapi kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Jokowi itu berpotensi picu kecurangan di Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan anggota KPPS di Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari. Hasyim menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Jokowi memanglah sesuai isi UU Pemilu. Menurutnya atas ketentuan dalam UU Pemilu tersebut, Presiden dibolehkan berkampanye dan berpihak.
Terkait pengawasan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, Hashim mengingatkan ada Bawaslu selaku pengawas. Lebih lanjut, Hashim pun meminta agar semua tugas tidak dilimpahkan ke KPU. Dia lalu menjelaskan ketika Presiden memang ingin ikut serta berkampanye secara langsung, maka sepatutnya wajib mengajukan cuti. Hashim mengatakan pernyataan Jokowi yang disampaikan kemarin di Lanut Halim Perdana Kusuma tidak masuk dalam agenda kampanye. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional. menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana Pugas